Teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam kuliah online filsafat untuk pemula. Yang kali ini secara khusus kita akan membahas tentang postkolonialisme, melanjutkan diskusi-diskusi minggu-minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang film, ya, tentang media film dalam wacana postkolonialisme. Nah, untuk sampai ke situ, kita perlu menjawab satu pertanyaan dulu ya, reflektif tentang film yang biasa kita lihat. Apakah teman-teman sadar atau tidak ketika kita sedang menonton film-film yang diproduksi oleh Hollywood misalnya, kita sering melihat pahlawan dalam film itu hampir selalu orang-orang berkulit putih ya, atau orang-orang barat. Dan di sisi yang lain, penjahatnya atau tokoh-tokoh pelengkapnya biasanya orang-orang dari lingkungan luar barat atau orang-orang Asia, orang-orang Hispanik, orang-orang kulit hitam yang mana digambarkan seolah-olah eksotis gitu ya. Atau misalnya orang-orang Timur Tengah gitu yang digambarkan berbahaya, di mana negaranya kacau balau gitu ya. Kita sering melihat scene-scene film di Asia gitu, misalnya di Thailand atau di Vietnam yang seolah-olah negara yang kacau balau. Nah, coba bayangkan teman-teman, saat kita duduk di bioskop, ketika lampu itu padam, kemudian layar mulai menyala, kita dibawa ke katakanlah satu latar Timur Tengah yang penuh asap, yang penuh ledakan, atau kita dilemparkan ke daratan Afrika ya, yang ditampilkan kering, penuh dengan konflik, pembantaian, atau misalnya kita dilemparkan ke satu pasar di wilayah Asia yang kumuh, kotor, penuh orang-orang yang tidak teratur jalannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang memutuskan visual atau semacam itu, dunia yang divisualisasikan semacam itu kepada kita? Siapa sebenarnya yang memutuskan? Ya tentu saja langsung kita jawab sutradaranya, tetapi sang sutradara itu sendiri bisa punya pikiran seperti itu tuh bagaimana kisahnya? Nah, hari ini teman-teman kita akan mencoba ngobrol satu topik yang paling dekat dengan kehidupan kita sebenarnya, tapi jarang kita sadari ya, yaitu bagaimana film dalam hal ini yang diproduksi oleh Hollywood ya, yang berlokasi di Amerika ya, di California, itu sebenarnya ikut melanggengkan warisan kolonialisme, bahkan hingga hari ini lewat hiburan, tayangan-tayangan hiburannya ya, dalam bentuk film, dalam bentuk serial yang seringkali kita tidak sadari. Nah, dari gambaran itu sebenarnya ada satu hal yang harus kita sepakati dulu ya, karena mungkin teman-teman ada yang tidak sepakat dengan argumen yang akan coba saya ungkapkan ya, bahwa media itu bukan cuma hiburan teman-teman, tetapi media itu juga merupakan alat kekuasaan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, lewat film, lewat serial ya, Netflix misalnya, atau lewat berita, nah media itu sebenarnya membentuk cara kita memandang dunia. Dan di situ sebenarnya sudah dikategorikan tuh cara kita melihat siapa yang baik dan siapa yang jahat. Bahkan lewat film, berita, atau serial, atau bahkan musik ya, media itu seolah-olah membuat kita percaya pada citra yang sepenuhnya dikonstruksi secara sengaja, dibangun secara sengaja, meski sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kita ambil contoh saja dari film-film yang besar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari film-film yang cukup laris, yang box office ya, yang ratingnya tinggi, itu negara non-barat ya seringkali itu ditampilkan sebagai wilayah yang misterius, masyarakat yang eksotis, tapi juga sekaligus berbahaya.
Misalnya dalam film yang tentara, yaitu film Indiana Jones ya. Dalam film Indiana Jones kita melihat ada setting atau latar Mesir ya, atau dalam film The Mummy gitu ya, dimana latar Mesir atau Timur Tengah itu digambarkan penuh dengan jebakan, penuh dengan tipuan, misteri dan ancaman yang sama sekali tidak berperadaban seperti yang diharapkan secara normatif oleh masyarakat Barat. Atau misalnya kita nonton film lepas dari temanya ya, tetapi film seperti Slumdog Millionaire ya, yang settingnya di India, kita seolah diyakinkan bahwa seakan-akan kemiskinan dan kekerasan itu ya hanya ada di Asia, di India misalnya. Tidak ada ruang kehidupan modern di sana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ke Amerika Serikat sendiri, kita juga bisa melihat tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang mirip dengan Slumdog-nya India sebenarnya. Cuman dalam film-film besar jarang sekali diangkat gitu ya. Nah, pada titik yang lain ada stereotip yang tampaknya mengakar, misalnya dalam film-film dengan karakter yang mengangkat karakter non-barat, orang-orang Timur Tengah misalnya, sebagai seolah-olah selalu digambarkan sebagai teroris ya. Kita melihatnya di film American Sniper atau film Homeland misalnya. Atau bahkan bukan hanya masalah barat ya, kalau kita cek juga film-film Amerika itu seringkali memotret orang-orang Rusia itu sebagai musuh politik, sebagai spionase, sebagai mata-mata. Dan orang-orang Asia kadang-kadang digambarkan sebagai mafia atau penjahat yang bekerja sama dengan orang-orang Rusia. Kita bisa ngelihatnya di film James Bond ya, atau kalau yang hari-hari ini ya film Rush Hour ya. Nah, dan selalu sama hasil akhirnya, siapa yang menyelamatkan, yang menjadi pahlawan dalam film itu sangat banal, sangat jamak, yaitu hampir selalu pahlawan kulit putih dari Amerika gitu, atau dari Inggris, atau dari negara-negara Eropa, negara-negara Barat gitu ya. Nah, teman-teman, ini kalau dalam wacana postkolonialisme itu sering dikenal dengan istilah white savior complex ya. White savior complex ini adalah konsep bahwa penyelamat sejati itu selalu datangnya dari masyarakat berkulit putih, sementara masyarakat non kulit putih atau masyarakat lokal hanya jadi korban yang pasif gitu. Jadi misalnya di Asia mereka selalu menjadi masyarakat yang kasihan, yang harus ditolong, kemudian datanglah masyarakat asing ya yang masuk ke sana, orang asing yang masuk ke sana yang seolah-olah kebetulan dari berkulit putih ya, dari Amerika, Inggris atau negara barat yang akan membantu mereka dan menyelamatkannya gitu. Atau itu mungkin teman-teman mengatakan, oh itu omong kosong, tetapi memang yang terjadi seperti itu. Kalau teman-teman melihat film Avatar misalnya, film animasi yang seolah-olah bahkan alien pun itu akhirnya diselamatkan oleh orang-orang kulit putih gitu ya. Itu loh makhluk-makhluk biru gitu ya. Atau The Last Samurai misalnya, teman-teman kalau sudah pernah lihat bagaimana bahkan samurai yang terakhir pun itu harus orang berkulit putih gitu ya, bukan orang Jepang sendiri. Atau film The Great Wall ya, yang polanya akhirnya sama gitu. Nah, menariknya banyak film yang juga seolah-olah itu mencoba menghapuskan jejak-jejak kolonialisme. Kalau teman-teman lihat film Columbus ya, itu kan seringkali Columbus itu digambarkan sebagai penjelajah yang heroik tanpa menyebut adanya genosida yang terjadi dalam penjelajahannya. Atau misalnya film perang seperti Dunkirk ya, atau Saving Private Ryan yang hanya fokusnya itu pada perjuangan tentara Barat, seolah-olah kontribusi pasukan dalam Perang Dunia II dari India misalnya atau Afrika itu seolah-olah ditiadakan. Jadi
atau Band of Brothers itu sama sekali tidak memotret bahwa dalam Perang Dunia II itu kemenangan pihak Barat itu juga didukung kuat oleh pasukan-pasukan yang berasal dari India, dari Afrika gitu ya, yang non kulit putih, yang non Barat. Tetapi itu tidak pernah diungkap. Atau bahkan dari tentara dari Cina yang juga waktu itu juga bersama-sama menjaga Asia dari Jepang dalam Perang Dunia II waktu itu. Itu hanya negara Jepang yang membuat film itu, tetapi negara Amerika, negara atau Inggris ya dalam film-filmnya yang juga cukup berkembang, atau bahkan Perancis tidak mengangkat itu perjuangan masyarakat non Barat. Nah, di balik semua itu kemudian kan muncul pertanyaan dalam pikiran saya ya, sebenarnya siapa sih yang mengontrol narasi yang jamak ini dalam film atau media? Ya harus dikatakan kalau kita mau menunjuk ya ke aktornya itu berarti ya screen deal studio raksasa ya. Sebenarnya nggak banyak, tetapi ya seperti Disney, Warner Bros, Universal, Paramount, yang semuanya bukan kebetulan ya, yang semuanya memang berbasis di Amerika. Yang jelas sudut pandangnya pastilah Barat. Nah, bahkan film-film dari negara lain itu kemudian seringkali diadaptasikan supaya cocok dengan selera pasar Barat gitu ya. Jadi film yang dianggap mendunia adalah film yang sesuai dengan selera dunia Barat gitu. Ketika film-film Asia yang punya selera yang unik, atau film-film Iran ya yang terkenal dan juga punya selera sendiri yang unik, ya paling mereka akan berhenti di festival-festival film, tetapi ketika untuk sampai ke titik box office ya mereka harus menyesuaikan, setidaknya bahasa yang digunakan dalam film itu harus bahasa Inggris kan begitu. Nah, tapi itu juga bukan hanya film loh yang paling terlihat pengaruhnya, di mana jejak-jejak kolonialisme itu masih ada. Media berita juga sama perannya seperti film. Kalau kita lihat media BBC atau CNN atau Fox News misalnya, itu kan seringkali membingkai negara berkembang ya. Itu kan hanya lewat kacamata krisis dan bencana gitu. Hampir tidak ada ruang untuk bercerita tentang kemajuan, inovasi, dan perspektif lokal yang berkembang di sana. Akhirnya yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah citra bahwa negara berkembang itu adalah, atau negara berkembang itu selalu identik dengan masalah. Kemudian negara barat identik dengan penyelamat. Jadi kalau teman-teman sadari, itu konstruksi berpikir kita itu seperti itu. Nah, jadi melihat itu semua, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama dan paling menurut saya yang paling mudah dilakukan adalah kita harus mendukung film dan media-media alternatif yang, atau kalau boleh dikatakan cerita-cerita, narasi-narasi yang lahir dari sudut pandang lokal. Contohnya kalau kemarin yang cukup terkenal ya, film-film lokal, non film-film global ya, tapi bisa mengglobal, itu seperti Parasite ya, Parasite, Capernaum, atau bahkan Black Panther gitu ya. Black Panther di mana hero-nya adalah kulit hitam. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus membiasakan diri kita menganalisis media secara kritis. Jadi saat kita menonton, saat kita membaca berita, kita harus bertanya siapa sebenarnya yang membuatnya, siapa yang diuntungkan. Itu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, kita juga bisa mendukung media atau jurnalisme independen ya, dari berbagai negara gitu, supaya kita tidak hanya jaga kalau dalam bahasa Jawa itu media-media mainstream. Nah, dan yang paling penting lagi, kalau teman-teman yang menonton ini kebetulan seorang kreator, ya cobalah untuk menceritakan kisah kita sendiri, dunia yang saat ini kita temukan di sini, di dekat, misalnya di sekitar kita, di lingkungan kita, dengan percaya diri, dengan apa itu namanya otentik, kita suguhkan apa adanya tanpa harus mencoba selalu menyesuaikan
dengan selera barat yang menjadi penggerak algoritma dalam media sosial, dalam tayangan-tayangan internet gitu. Jadi kalau kita sadari dunia ini butuh lebih banyak narasi yang berbeda-beda, yang plural, yang tidak hanya dikendalikan oleh satu jenis masyarakat tertentu di dalam dunia global ini. Ya, ini bukan lain, tidak lain adalah masyarakat barat ya. Jadi itulah teman-teman pembahasan kita hari ini mengenai film dan media, di mana jejak-jejak kolonialisme itu masih bisa kita temukan. Meskipun kolonialismenya sudah tidak ada, tetapi jejak-jejak dan pengaruhnya itu masih mengakar kuat, membentuk cara kita berpikir. Bagaimana ada negara yang secara hierarkis seolah-olah lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Nah, saya pikir itu saja pembahasan kita. Nanti kita di video berikutnya akan coba masuk ke topik yang tidak kalah menarik. Kita akan bicara tentang teknologi dan algoritma. Sampai jumpa, dan marilah teman-teman tetap berpikir kritis.